Oke, selamat sore teman-teman. Ini saya akan memperkenalkan Nepal laras ya, atau Nepal peredam untuk LW dan untuk Alpha Barrel. Kenapa saya selalu membuat yang mulia seperti ini? Untuk peredam ya. Sebetulnya kalau misalkan di laras itu, di laras LW ataupun laras Alpha Barrel, misalkan mau teman-teman langsung drat juga sih di bagian laras itu nggak ada masalah sebetulnya. Cuma kenapa saya selalu membuat ini? Alasannya ya sangat-sangat simpel. Laras LW itu kalau misalkan teman-teman bubut ya, kalau teman-teman nggak tahu tekniknya ataupun misalkan yang bubutnya ya kurang paham masalah teknik pengerjaan laras LW, itu ketika proses pembuatan drat atau ulir peredam ini ya di bagian sini itu nanti akan mengakibatkan panas ya, panas di bagian alur. Nah, sedangkan laras LW ini sangat rentan resiko kalau masalah pengerjaannya yang kurang paham ya, ataupun misalkan ya yang kurang mengerti lah. Jadi di posisi proses pembuatan drat ini ya, rata-rata biasanya itu ada dampak resiko. Ada dampak resiko nanti biasanya di bagian cuknya itu dia akan sedikit ada yang membesar, atau nanti di bagian sini. Ini misalkan kan cuk. Ini misalkan cuk di bagian ujung pangkal laras. Nah, nanti pasti kalau misalkan teman-teman dorong dari belakang sampai ke ujung ini, pasti di sebelah sini itu dia akan, peluru itu akan berhenti, pasti akan berhenti agak keras, dan nanti didorong lagi maju. Nah, di sini pasti loss ya, itu pasti ada loss. Karena apa? Karena efek dari panasnya proses pemubutan. Karena apa? Proses pemubutan laras LW itu nggak boleh ada panas ya, harus betul-betul dingin, dengan harus dibantu dengan cairan khusus untuk pendingin di mesin atau pendingin tool. Jadi posisi pisau sama benda kerja ini nggak boleh panas. Nah, kenapa saya bikin alat seperti ini? Ya, untuk menghindari resiko yang nanti akhirnya akan sedikit fatal. Karena ya kemarin sempat ada juga yang kirim laras ke saya, laras LW cuma dikerjakan di bengkel yang lain. Nah, itu dari segi akurasinya itu kurang bagus, ngacak ya. Jarak dekat itu lumayan bagus, nah nanti di jarak jauhnya itu ngacak. Nah, pas saya cek ya seperti itu, dari belakang sampai sini itu mulus. Nah, di bagian sinilah ya, anggaplah ini laras LW, jadi bagian sini itu ada, dia ada serat, nah nanti di depan langsung los. Nah, itu saya rasa efek dari panasnya pas pembuatan ulir di bagian sini ya, pembebas. Nah, itu yang pertama, kejadian yang pertama. Yang kedua, di bagian dulu saya pernah juga bubut laras Alpha Barrel, sama terjadi seperti itu. Jadi pas kita coba itu kan di bagian depannya itu saya dapat itu sudah posisi sudah ada dratnya, drat peredam. Cuma pas kita cek ya seperti itu, seperti yang saya jelaskan. Jadi kita coba kita potong, kita buang dratnya ya, lalu kita crowning di bagian depan, kita coba akurasinya mau bagus. Nah, setelah itu konsumennya minta, "Mas, katanya tolong nih di drat dibikinkan laras." Nah, kita waktu itu kebetulan kita untuk cairan pendinginnya itu kebetulan lagi habis, cuma konsumen tetap memaksa, jadi kita pakai cairan biasa, coolant biasa. Pas kita proses pembuatan ulir lagi ya, untuk yang di Alpha Barrel itu, jadi nah setelah kita pasang hasilnya itu jadi berubah, dan di bagian ujungnya ini ada sedikit yang
saya jelaskan tadi. Nah, berarti kan posisinya sudah jelas. Nah, mau nggak mau, ya karena itu permintaan konsumen maunya seperti itu, maksa ke saya minta dibuatkan lagi draft seperti awal. Nah, tapi hasil akhirnya pada kenyataan ya ada perubahan di akurasi. Jadi kita setting unit kembali, dan pada akhirnya ujung-ujungnya draft ini jadi kita potong lagi, kita buang lagi. Yang tadinya 69 ya mungkin kurang lebih jadi sekitar 66 ya, karena sudah terpotong beberapa kali 2 cm 2 cm kan. Nah, jadi 65 sampai 66 lah kebuangnya. Jadi panjang larasnya yang harusnya 69 kebuang 4 cm. Nah, jadi agak pendek lagi. Nah, setelah itu kita crowning ulang, kita nggak kita ulir lagi ya, nggak kita pasang draft lagi. Akurasinya mulai normal kembali, dan alhamdulillah sampai sekarang akurasinya tetap bagus. Jadi pada akhirnya kita kasih nipple seperti ini ya. Nah, tapi kalau masalah di bagian tahap pembuatan yang di belakang yang masuk ke chamber, nah di bagian loading itu saya rasa tidak terlalu tidak terlalu ekstrim lah. Ibaratnya ya dampaknya itu tidak terlalu berpengaruh. Yang sangat berpengaruh itu di bagian depan, sangat resiko ya. Di bagian depan ini yang sangat rentan resiko. Jadi nah, kenapa saya membuat ini, saya jelaskan sekali lagi, untuk menghindari resiko ngacak. Dan hari ini pun ada tadi konsumen yang telepon ke saya, itu beliau mau kirimkan laras juga ke saya, laras LW. Kasusnya sama, dia minta dibubutkan ulang dan di crowning ulang. Cuma unitnya nggak dikirim ke saya, tapi ya nanti untuk bagian depan akan saya sarankan memakai seperti ini biar tidak ada risiko. Oke. Untuk yang mau memesan, ini kita ada ready stock pengerjaan CNC ya. Ini untuk laras OD14 hari ini mau kita kirim ke daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan, punyanya Pak Guru Iril ya. Nanti untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau silahkan. Ini kita jual harga 150.000. Nah, nanti tinggal cantumkan pakai laras apa, kode berapa ya. Oke, sekian. Terima kasih.